Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi Apeo, edisi hari Senin, tanggal 21 Juli 2025. Dalam masa biasa yang ke-16, mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Mulia, dengan mengutus Yesus Kristus Putramu ke dunia, Engkau menuntun kami keluar dari kegelapan dosa. Semoga kami senantiasa hidup dalam kekudusan dan setia berpegang pada ajarannya. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Matius pasal 12 ayat 38 sampai 42. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, beberapa ahli Taurat dan orang Farisi berkata kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat satu tanda daripadamu." Jawab Yesus kepada mereka, "Angkatan yang jahat ini tidak setia menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal dalam perut ikan 3 hari 3 malam lamanya, demikian pula Anak Manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga. Sebab orang-orang Niniwe bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus. Dan sungguh yang ada di sini lebih daripada Yunus. Pada waktu penghakiman, Ratu dari Selatan akan bangkit bersama angkatan ini dan ia akan menghukumnya juga. Sebab Ratu itu datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo. Dan sungguh yang ada di sini lebih daripada Salomo." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui bacaan Injil yang baru saja kita dengar, Yesus mau mengajak kita untuk merenungkan tanda-tanda zaman dan pentingnya pertobatan sejati. Para ahli Taurat dan orang-orang Farisi meminta Yesus menunjukkan satu tanda dari surga. Permintaan mereka bukan didorong oleh kerinduan akan kebenaran, melainkan oleh keraguan dan keinginan untuk menjebak Yesus. Mereka menginginkan bukti spektakuler, pertunjukan keajaiban yang mencolok sebagai pembuktian otoritasnya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dengan tegas Yesus menolak permintaan mereka. Ia tidak memberikan pertunjukan keajaiban yang mereka harapkan. Sebaliknya, ia mengkritik ketidakpercayaan mereka dan kebekuan hati mereka. Yesus mengajarkan bahwa generasi yang jahat dan bersinah hanya mencari tanda, sementara tanda yang diberikannya adalah tanda Nabi Yunus. Kisah Yunus menjadi sebuah metafora yang kuat. Yunus yang melarikan diri dari panggilan Allah akhirnya masuk
ke dalam perut ikan besar dan mengalami pertobatan di sana. Demikian pula Yesus menyinggung generasi itu akan mengalami penghakiman kecuali mereka bertobat. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, pertobatan yang dimaksud bukan sekedar pengakuan dosa lisan, melainkan perubahan hati yang mendalam. Ini adalah perubahan totalitas hidup yang mengubah cara kita berpikir, bertindak, dan berhubungan dengan Allah dan sesama. Pertobatan sejati melibatkan pengakuan akan dosa-dosa kita, penyesalan yang tulus, dan komitmen untuk mengubah hidup kita sesuai dengan kehendak Allah. Pertobatan bukan sekedar ritual, melainkan transformasi batinia yang mengubah kita dari dalam keluar. Yesus juga menyinggung tentang Ratu Negeri Selatan dan perempuan yang bijaksana. Ratu Negeri Selatan menempuh perjalanan jauh untuk mendengar hikmat Salomo. Perempuan bijaksana mencari dan menemukan mutiara yang berharga. Kedua gambaran ini menggambarkan kerinduan yang mendalam akan kebenaran dan kebijaksanaan. Mereka rela menempuh perjalanan jauh, menghadapi kesulitan, dan menemukan sesuatu yang berharga. Ini menunjukkan usaha yang dibutuhkan untuk mencari dan menemukan kebenaran dari Allah. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kita seringkali seperti para ahli Taurat dan orang Farisi, menginginkan tanda-tanda yang spektakuler dan mudah dipahami, alih-alih membuka hati kita untuk mendengarkan sabda Allah dan merespons panggilannya. Kita mungkin terlena oleh kesibukan duniawi sehingga mengabaikan panggilan untuk bertobat dan mengubah hidup kita. Kita mungkin terjebak dalam rutinitas tanpa menyadari bahwa kita perlu berjuang untuk menemukan dan mempertahankan hubungan yang intim dengan Allah. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui permenungan pada pagi hari ini, saya mengajak kita untuk memeriksa hati kita masing-masing. Apakah kita termasuk mereka yang mencari tanda-tanda spektakuler, atau mereka yang rendah hati mencari wajah Allah? Apakah kita telah bertobat dengan sungguh-sungguh, mengubah hidup kita sesuai dengan kehendaknya? Maka marilah kita belajar dari Ratu Negeri Selatan dan perempuan yang bijaksana yang rela menempuh perjalanan jauh untuk mencari kebenaran. Marilah kita membuka hati kita untuk menerima sabda Allah dan merespons panggilannya untuk bertobat dan hidup sesuai dengan kehendaknya. Semoga Roh Kudus menuntun kita untuk semakin mengenal dan mengasihi Allah serta hidup sebagai saksi-saksinya di dunia ini. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua.